Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran Bapak di mata pelajaran pengolahan makanan kontinental. Sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Juan hadir, Hadir, Pak. Fitria hadir, Hadir, Pak. Regita hadir, Hadir, Ibu. Aksen hadir, Hadir, Pak. Morita hadir, Hadir, Pak. Rizpila hadir, Hadir, Pak. Wiwin hadir. Hadir, Pak. Berarti semua hadir ya. Hadir, Pak. Iya, Pak. Silakan Juan untuk bawain doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Juan. Sama-sama, Pak. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan memotivasi kalian terlebih dahulu. Bapak mengambil dari para ilmuwan Mario Teguh, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Baik, Bapak akan men-share mata pembelajaran kita hari ini. Apa kok ini? Apakah sudah nampak PPT Bapak? Sudah, Pak. Baik. Pengolahan dan penyajian makanan kontinental. Pengertian makanan kontinental. Makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari daratan luas seperti Eropa, Amerika, dan Australia. Makanan ini memiliki ciri khas bumbu, teknik pembuatan, teknik pengolahan, dan penyajian yang berbeda dibandingkan dengan makanan Nusantara maupun makanan Oriental atau daratan Asia. Oke, baik. Untuk perbedaan makanan Indonesia dengan makanan kontinental adalah makanan Indonesia memiliki lebih banyak karbohidrat. Artinya porsi nasi lebih besar dibandingkan lauknya. Yang kedua, bumbu segar. Maksudnya adalah bumbu yang digunakan masih dalam keadaan segar atau masih utuh. Yang ketiga, teknik pengolahan dengan waktu yang cukup lama. Artinya makanan yang dimasak dengan waktu yang cukup lama. Perbedaan makanan kontinental. Yang pertama, lebih banyak lemak. Maksudnya kentang sebagai pengganti nasi diporsikan lebih sedikit dibandingkan lemak atau daging. Yang kedua, bumbu kering atau instan. Artinya lebih sering menggunakan bumbu yang sudah jadi dalam kemasan. Yang ketiga, teknik pengolahan lebih cepat dan mudah. Metode memasak yang digunakan lebih cepat dan mudah dibandingkan dan mudah atau masak hanya sebentar saja. Urutan makanan kontinental. Yang pertama, appetizer, makanan pembuka. Hidangan pembuka sebagai pembangkit selera makan yang berbentuk kecil dan memiliki rasa agak asam atau pedas. Contohnya salad atau krotul dan kawan-kawan. Yang kedua, sup atau makanan cair. Hidangan yang berwujud cair terbuat dari hasil rebusan daging, ayam, ikan yang ditambahkan dengan sayuran sebagai aroma, bumbu, dan rasa
dan isian. Contohnya adalah cream soup dan consumer soup. Yang ketiga, main course atau makanan utama. Hidangan yang biasanya terdiri dari daging, ayam, ikan yang dihidangkan bersamaan dengan hidangan kentang, sayur. Porsi lauk hewani lebih besar dibandingkan dengan lainnya. Contohnya beef stick, chicken golden blue. Yang keempat, dessert atau makanan penutup. Hidangan penutup biasanya bersifat manis dan berbentuk sangat menarik. Contohnya chocolate cake with strawberry sauce. Waktu makanan pada kontinental. Makanan kontinental. Waktu makan pada makanan kontinental. Yang pertama, breakfast, yaitu dengan jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Waktu makanan pagi biasanya hanya makan berupa sereal atau susu dan roti. Yang kedua, brunch, mulai jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Waktu makan ini dipergunakan jika seseorang tidak sempat makan pagi. Yang ketiga, lunch, jam 11 siang sampai jam 2 siang. Waktu makan siang dengan sajian makan yang cukup lengkap. Yang keempat, tea time, jam 3 sore sampai jam 4 sore. Waktu menyantap makanan seperti cookies atau kue kering dengan teh ataupun kopi. Biasanya digunakan sambil bercengkrama dengan teman, sahabat, dan keluarga. Yang kelima, dinner, jam 6 sore sampai jam 8 malam. Waktu makan malam dengan menu lengkap namun dengan komposisi yang ringan. Baik, Bapak akan mengasih contoh makanan dari pengolahan makanan kontinental tersebut. Apakah sudah nampak anak-anak? Sudah, Pak. Maaf ya anak-anak, laptop Bapak nge-lag. Baik, itulah adalah contoh dari pengolahan makanan kontinental. Baik, Bapak mau tanya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Siapa yang bisa menjawab apa saja makanan kontinental? Saya, Pak. Silakan Rizkwila. Yang pertama itu ada appetizer, lalu main course, dan yang terakhir adalah dessert, Pak.
Baik, jawaban kamu benar. Baik, Bapak akan menanya, apa saja menu makanan dengan pengolahan waktu makanan kontinental yang kalian ketahui? Tapi secara berurut ya. Baiklah, saya dapat menjawabnya. Yang pertama itu breakfast yang biasanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Terus menunya itu biasanya kalau di Indonesia itu seperti bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, seperti itu, Pak. Terus ada juga brunch ya? Iya. Brunch dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, Pak. Jadi biasanya itu menunya kalau di Indonesia itu menunya itu ada onde-onde sama wedang jahe. Itu, Pak. Selanjutnya ada lunch, yaitu pukul 11 sampai jam 2 siang WIB. Menu makanannya itu appetizer, contohnya menu kue nastar. Sup, contohnya sup buntut. Kemudian main course, contohnya sate kikil. Kemudian dessert, contoh menu makanannya itu putu. Kemudian ada Thai time, itu dari jam 3 sampai jam 4 sore WIB. Menu makanannya menu pisang bakar keju. Itu, Pak. Lalu dinner, Pak, biasanya itu dari jam 6 sampai jam 8 malam. Appetizer-nya itu menu kue cucur. Supnya itu sup krim. Dan main course-nya itu ada ayam bakar. Dessert-nya itu ada kue lumpur. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Nona. Sebelum menutup pelajaran hari ini, siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Silakan, Tia. Fitria lah, Pak. Iya, Tia. Fitria menurut. Fitria. Silakan, Fitria. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, makanan kontinental itu adalah makanan yang berasal dari negara yang mempunyai daratan luas, contohnya seperti Eropa, Amerika, Australia, yang terdiri dari appetizer, sup main course, dan dessert. Makanan ini memiliki ciri khas bumbu, kemudian teknik pengolahan dan penyajian yang berbeda dengan makanan Nusantara maupun masakan Oriental. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Tia. Baik, nanti Bapak akan men-share tugas-tugas kalian di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugas yang Bapak berikan nanti di Google Classroom ya, Nak. Iya, Pak. Selamat Iya, siang. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak.